Angkanya berubah-ubah tipis antara 49 sampai dengan 50,11%. Tanggapannya melihat itu seperti apa? Yang pertama, saya dan Bang Dul mengucapkan terima kasih atas pilihan warga Jakarta pada hari ini. Hal ini menunjukkan kerja keras saya dan Bang Dul mendapatkan apresiasi karena dari ketiga calon kami yang unggul dibandingkan dengan calon yang lainnya. Itu yang pertama. Yang kedua, yang paling penting dan yang terpenting adalah pemilu Gubernur Jakarta kali ini berlangsung aman, damai, tentram, riang gembira, dan mudah-mudahan ini juga menjadi hal yang positif bagi kehidupan perekonomian kita. Tentunya secara khusus kami juga menunggu bagaimana hasil real count-nya. Karena kan ada exit poll, ada quick count, ada real count yang kita tunggu. Hasilnya memang plus minus 1%. Dan itu menunjukkan bahwa memang di Jakarta ini belum 1000% satu putaran atau dua putaran gitu. Sebelum kita jauh bahas satu putaran atau dua putaran nih Mas, saya kebetulan juga mengikuti Mas Pram, Bang Dul dari awal. Kita tahu kalau berdasarkan elektabilitas survei itu dari 0% sekarang sudah bisa unggul ya kalau kita lihat dari hasil beberapa survei dari Litbang Kompas salah satunya. Faktornya apa sih Mas? Apakah memang karena kerja-kerja ada berapa ratus tempat yang sudah dikunjungi atau karena kemarin sempat di penghujung ada endorse dari tokoh-tokoh yang juga pernah jadi gubernur? Yang paling utama dan terutama sebenarnya kerja keras yang kami lakukan. Karena bagaimanapun dalam pemilihan gubernur yang paling utama adalah pertarungan figur. Kalau figurnya sendiri tidak bisa dijual dan menjual, sehebat apapun endorsement yang dilakukan oleh tokoh itu menurut saya tidak terkejar lah. Bahwa kemudian saya mendapatkan endorsement dari beberapa tokoh yang kemudian secara signifikan itu membuat suara kami berdua makin baik, itu memang realitas yang ada dan kami berterima kasih untuk itu. Secara khusus kami berterima kasih kepada Mas Anies, Pak Ahok yang telah memberikan endorsement, termasuk Bang Foke dan juga keluarga Bang Yos begitu ya. Sehingga itulah yang menjadi modal awal bahwa di awal saya dan Bang Dul ini kan seperti David and Goliath. Sehingga kalau kemudian sekarang ini angkanya secara signifikan menunjukkan kami yang nomor satu, ini menunjukkan bahwa apapun kerja keras itu ada hasilnya. Endorsement memperkuat kami secara energi dan sebagainya, itulah yang kami alami. Nah Mas, tadi pagi juga sempat bersama dengan Ibu Megawati Soekarno Putri sempat mengawal TPS-nya Ibu Mega juga. Pramono Anung dan Rano Karno menanggapi hasil hitung cepat dari beberapa lembaga survei termasuk Carta Politika dan juga Litbang Kompas. Kalau tadi jurnalis Kompas TV mewawancara langsung saat ini di Jawa Barat sudah bergabung bersama kami salah satu pasangan calon pilkada, calon gubernur Deddy Mulyadi. Selamat sore, assalamualaikum Kang Deddy. Kang Deddy, apakah bisa mendengar suara Nitya? Sangat bisa mendengar, suaranya jelas. Kang Deddy, terima kasih. Ya, kalau kita kan masih harus tetap menunggu hasil dari resmi dari KPUD ya Jakarta. Tapi jika keluar sebagai pemenang begitu, kira-kira dalam waktu dekat apa yang akan dilakukan Mas Pram dan juga Bang? 100 hari pertama, mempersiapkan kebutuhan pokok masyarakat Jakarta dengan 11 juta menghadapi Ramadan dan Lebaran itu bukan pekerjaan mudah. Alhamdulillah Pemprov DKI sejak Bang Anies dulu menjadi gubernur, kita sudah ada punya yang namanya contract farming, yaitu pembelian semua kebutuhan pokok untuk menghadapi Ramadan, dan artinya itu harus memerlukan persiapan yang khusus. Dan kemudian yang kedua, ini cuaca ekstrim, BMKB memperkirakan sampai bulan Maret hujan. Muara Karang ini sudah banjirnya, rob itu luar biasa. Ini harus segera diantisipasi dan itu menjadi darurat progres. Nggak boleh kita menunggu program. Program itu udah ada pembuatan bendungan, tapi ini sekarang sudah dibuat pun terjadi ini. Nah jadi artinya kami berharap bisa satu putaran dan bisa segera bekerja. Bukan buat kepentingan kami, tapi buat kepentingan masyarakat Jakarta. Banyak, belum masalah sekolah, belum masalah BPJS, belum masalah kesehatan. Ya artinya karena itu sudah menjadi tugas dari pemerintah daerah. Pemerintah daerah tugas cuma dua, yang pertama urusan wajib dan urusan pilihan. Nah jadi pilihan kami menghadapi yang Mbak tadi tanya awalnya apa, mengantisipasi terhadap iklim ini, yang kedua mempersiapkan
sembako. Oke, baik. Kita sudah dapat gambaran kira-kira akan ngapain. Tapi yang pasti kita harus tunggu sama-sama nanti bagaimana hasil dari real count-nya. Kita nantikan sama-sama. Terima kasih waktunya Mas Pram, Bang Dul. Semoga hasilnya sesuai dengan yang diinginkan.